Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim al-maqdur. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan nikmat, taufik, hidayah beserta ikhtiarnya kita pada malam ini. Izin Allah dihadirkan kembali dalam rangka tolabulnya silaturahmi. Mudah-mudahan dijadikan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para alim ulama, guru agama, pimpinan pondok-pondok pesantren yang semuanya kita muliakan. Kita doakan sama-sama semoga beliau-beliau dipanjangin umur-umurnya, diberkahin milik-milik rezekinya, ditambah barokah penghidupannya, barokah duniawan akhirat. Amin Allahumma amin. Segenap pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Lurah beserta jajarannya yang sama kita muliakan, seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang ke-45 daripada Al-Quran ialah surah Al-Jathiyah. Makiyatun, diturunkan sebelum hijrah. Jumlah ayat 37. Kenapa surat itu dinamakan surah Al-Jathiyah? Karena di itu surat ada kalimat Jathiyah. Ayat 27 sampai berikutnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ada kalimat wa tara kulla ummatin jathiyah, artinya bertekuk lutut. Tekuk lutut, jadi kayak orang mau dipancung. Tahu dipancung? Dihukum mati, disuruh bertekuk lutut, duduk sambil kaki belakangnya berdiri begini. Betul, kebayang tapi ya? Kebayang. Wa tara kulla ummatin jathiyah, engkau melihat tiap-tiap umat duduk bertekuk lutut. Kapan nih? Nanti di padang mahsyar. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat dipanggil kepada catatan-catatan amalnya. Ada yang catatan amalnya baik, ada yang jelek. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari
itu dibalas kalian atas perbuatan-perbuatan yang pernah kalian lakukan di alam dunia. Apa kata Allah? Hada kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Ini catatan yang ada pada kami. Catatan jin tembongin, catatan sholat ditembongin. Sebab ada rapi dicatat oleh malaikat siapakah? Raqib Atid. Inna kunna nansiru. Kami menyuruh malaikat menulis amal-amal kalian dari mulai umur balik sampai kalian meninggal dunia. Ma kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kamu kerjakan. Qala Salman Al-Farisi, berkata sahabat Salman Al-Farisi, kata beliau, sungguh pada hari kiamat ada masa lamanya 10 tahun. Manusia tersungkur bertekuk lutut 10 tahun, antri mau dihisap atuk-atuk sambil bertekuk lutut. Antri, pernah antri di bank BRI gitu, dalam rangka BLT pernah? Hah? Itu mau berdiri, ini bertekuk lutut berapa tahun tadi? 10 tahun. Wah, gak ada pohon mangga, gak ada. Yang sebelumnya kata beliau 300 tahun kada ada kepastian. Huru hara kiamat 300 tahun kada ada kepastian. Sampai orang-orang ini datang menemui Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi, lo buah-buah, korok-korok lo, gua aja pusing. Dulu pernah keluar dari surga gara-gara makan buah melati. Cari sonohno, dia awalul mursalin, orang yang pertama kali diutus jadi rasul. Silakan kemana? Berangkat menuju Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, lo buah-buah, nafsi. Karena dulu aku pernah berdoa yang menyebabkan umat tenggelam semuanya kecuali 80 orang. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyaran. Ya Allah, ini orang berdorong kabeh, bapaknya kampret pasti anaknya kalong, bapaknya nyopet anaknya ngomong. Dah tenggelam semua, dah tenggelam kabeh. Aku menyesal itu berdoa seperti itu. Datang aja ke sana ke Ibrahim. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, lo buah-buah, aku minta lo mati sebentar. Malu aku minta syafaat Gusti, karena aku dulu pernah berbohong selama hidup 3 kali. Berbohong berapa kali seumur hidup? Jangan minta syafaat. Nabi udah pada malu 3 kali. Kagak diceritain bohongnya, karena ini bukan bahasan sekarang. Kamu pergi saja ke sana, ke Musa alaihissalam. Pergi ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nafsi. Aku mau, aku pernah menjok orang sampai mati. Pergi saja kamu ke Isa alaihissalam, ulul azmi semuanya, karena Nabi Isa itu termasuk ulul azmi. Datang ke Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan. Kata Nabi Isa, datangi saja sana yang bisa membuka dan menutup orang. Dialah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat manusia menuju Nabi kita. Satu riwayat bahwa mencari Nabi Adam 1000 tahun. Dari Nabi Adam mencari Nabi Nuh 1000 tahun. Nah, dari Nabi Nuh mencari Nabi Ibrahim 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim mencari Nabi Musa
Lama nggak kira-kira? Tergantung amal-amalan nanti. Begitu Nabi kita dijumpai, Nabi langsung bersujud di bawah aras. Lama beliau bersujud sampai ada seruan irfan mesah is'al tu'to isfa usfa Muhammad, angkat kepalamu, kau minta pasti akan diberi, kau mintakan syafaat pasti akan aku beri syafaat. Maka Nabi kita membuka pintu syafaat pertama yang disebut syafaatul Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ma'anna qamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful. Baru setelah pintu syafaat dibuka, antri bisa satu-satu dalam keadaan jariyah berlutut. Berapa tahun tadi? 10 tahun. Masya Allah, panas amat. Itu gambaran dari Salman Al-Farisi. Dalam riwayat yang lain, Allah menghisab manusia hanya setengah hari beres. Tentunya tergantung amal-amal. Mu'adz bin Jabal berkata daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis kursinya, hei malaikatku, dirikan hamba-hambamu, suruh berbaris di atas lutut-lutut mereka, suruh duduk di ujung daripada jari-jari mereka, suruh mereka semuanya bertepuk lutut, disuruh oleh mereka berbaris. Untuk apa? Dihisab. Di antara orang yang dihisab ada catatan amal, yang catatan ini amalannya pahalanya segede-gede gunung. Udah gak ada. Begitu ada catatan amal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumta yauma kada wa kada, ini di dalam catatan amalmu ada puasaanmu, Ramadan iya, Senin Kamis, Daud 10 hari di bulan Muharram, 9 hari di bulan puasa, Rajab sampai Ramadan 12. Ini betul kan kamu puasa? Iya. Tapi kamu kan ada keinginan supaya disebut orang ahli puasa, betul? Iya. Kalau begitu angus puasamu, yang tanya segede gunung jadi segede tai kuku, bilang enggak? Ya. Datang lagi catatan amalnya, sodakohnya segede gunung, sodakta kada kada. Ini kamu sedekah tiap hari ya? Iya ya Allah, saya ngamalin dari Ustaz, tiada hari tanpa sedekah. Tapi kamu sedekah supaya dikenal orang, diukol, pulang bahwa kamu ini ahli sedekah. Betul ya Allah. Kata Allah apa? Anallah la ilaha illa ana lid-dinil khalis. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku hanya menerima daripada orang yang ikhlas. Akhirnya yang segede gunung jadi segede hilang lagi. Kemudian diputus amalnya, habis kosong, bahasa Jepangnya jopong. Ya jopong, kosong. Maka ulama mengatakan jangan banyak merasa beramal karena tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Bersabda Nabi kita Muhammad, manja Allah, siapa orang datang kepada Allah, dia beribadah
badan, tidak musyrik, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, menjauhi dosa-dosa besar, surga balasannya. Rawahul Hakim. Datang kepada Allah tidak musyrik, sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu menjauhi dosa-dosa besar, surga. Yang penting tadi ikhlas. Al-Imam Ghazali beliau memberitahu tentang amalan-amalan bisa hancur bila mana melakukan hal-hal yang 7 di bawah ini. Amalan-amalan kita, puasa hangus, sholat hangus, sedekah, bila mana mengamalkan satu daripada yang 7. Pertama, riddatul murtad. Dari umur balik sampai umur 63 tahun, sholat rajin, puasa rajin, semua rajin, murtad, hangus kabeh. Nauzubillahi min. Penting kita rajin membaca Qul ya ayyuhal kafirun setiap hari sebanyak-banyaknya supaya dihindarkan dari murtad di akhir umur. Yang kedua, perkara yang membatalkan daripada amal ialah nifaq, beramal karena manusia. Nifaq. Dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau sholat Nabi udah beres, baru dia sholat berjamaah sama golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng supaya kelihatan sama janda, begitu udah bilang. Nifaq. Abdullah bin Ubay bin Salul hancur. Yang ketiga kata Imam Ghazali adalah riya. Beramal bukan karena Allah atau karena Allah tapi ada balasan dunia. Doa supaya toko agak rame, begitu kira-kira. Susah kan jadi orang ikhlas? Nah, kita nonton dulu baru nanti main. Kayak orang main bola, yang nonton lebih pintar ketimbang yang main biasanya. Kemudian yang keempat, taklid bercampur. Amal baik iya, amal jelek, sholat ayo, maksiat, namanya SMC. Taklid bisa merusak amal. Nantinya belen apa belen? Ya itu maksudnya. Yang kelima, al-manu, sedekah tapi ngungkit-ngungkit. Orang diongkosin umroh, pulang umroh yang ngongkosin nengok, kagak ada air jam-jam semet-met aja. Loh ngomong, lu mah kagak elik sama gua. Apa nih yang ngongkosin gua? Ya loh, air jam-jam kagak ada semet aja. Ngungkit-ngungkit, hangus. Termasuk Anda sedekah tapi menyakiti. Sedekah tapi menyakiti. Minta mulu sakit banget. Kemudian yang keenam, an-nadama, menyesal beribadah. Ini ngaji kan ibadah. Ngaji. Begitu pulang ke rumah, istrinya bilang, "Mas, ada apa? Tadi jam 9 ada orang ke sini mau bayar utang 20 juta. Aduh, nyesel gak tadi ikut ngaji." Hangus ngajinya itu. Hangus. Nyesel berbuat ibadah. Sholat, pulang sholat, motor hilang. Motor buat nyesel berjamaah ke masjid. Tahu gini di rumah baik. Hangus. Kemudian yang ketujuh adalah ujub, merasa dia bisa berbuat ibadah padahal ngaji hakikatnya gerak loh, di sholat hakikatnya gerak, semua kebaikan hakikatnya gerak Allah, taufik daripada Gusti Allah. Merasa dia sanggup beribadah, berpegang teguh kepada pribadi,
maka ini ujub bisa menyebabkan amalnya hancur. Ulama beliau memberikan arahan, amal ibadah yang menyelamatkan kita kebanyakan amal ibadah yang kita saja lupa, nggak ingat. Gara-gara duit 1.000 buat tukang parkir bisa jadi. Karena kalau 10-20 juta kadang-kadang udah 5 tahun ingat terus. Mau masjid gua kan 100 juta begitu kira-kira. Nah kalau yang goceng nggak ingat, makanya jamaah rata goceng semua biar nggak ingat katanya. Ya bos jangan. Tapi terusin bos, nggak jadi masjid nanti. Jadi rata-rata yang menyelamatkan amal seseorang itu ialah amalan-amalan yang dia sendiri lupa tentang amalan yang pernah dia lakukan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan jazakallahu khairan katsir atas paparan ilmu nasihat dan juga fatwa yang telah disampaikan oleh guru kita. Tentunya satu harapan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik jemaah yang dirahmati Allah, sebelum nanti akan dilanjutkan dengan kajian dari guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan RKKF untuk pengajian malam minggu yang akan datang, yaitu bertempat di Masjid Minhajul Istiqomah yang dulunya ketua TKM Bapak Lurah sendiri, sekarang sudah ada DKM baru